Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dan kita bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah nantiasa melimpahkan kasih sayangnya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi وعين وتابعين وتابع تابعين الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على الضالين. خصوصا لروح دهلا موصول وحده فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sekarang teruskan di Alaq. Kita masuk ke surah Al-Qadar. Kita bareng-bareng dulu surah Al-Qadar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pengantar dari surah Al-Qadar dulu sebelum kita memahami satu persatu ayat demi ayat dan keseluruhan surah dari Al-Qadar. Surat ini dinamakan Al-Qadar mengambil kata Lailatul Qadar, yakni malam Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Di malam itu Allah berkenan memberikan wahyunya kepada Muhammad, Rasul pilihannya, melalui malaikat Jibril yang perkasa dan terpercaya. Wahyu Allah disampaikan dalam bahasa manusia, Arab, agar bisa dipahami dengan baik. Siapapun yang memegangnya sebagai pedoman hidupnya akan terarah sejalan dengan fitrahnya dan sejalan dengan tatanan Allah, sunnahnya.
Sedang yang memilih jalan lain berarti melawan arus sunnah Allah dan hidupnya akan selalu mengalami kesulitan dan berujung kecewa dan rugi. Bukan malamnya yang penting, tetapi kejadian di malam itu, yakni turunnya rahmat Allah jauh lebih besar daripada 1000 bulan. Lebih baik dan lebih utama dari segala waktu. Pentingnya malam itu ditandai dengan turunnya para malaikat bersama Jibril ke bumi. Quran yang turun saat itu lebih nampak pentingnya ketika kehidupan manusia telah jauh keluar dari maksud diciptakannya. Al-Quran mampu menyelesaikan persoalan hidup manusia sampai akhir zaman yang didekati dengan kebeningan hati dan akal yang sehat. Quran mampu membawa kedamaian bagi kehidupan di bumi. Ini pengantar dari surah Al-Qadr ya. Yang ada kata kunci antara di situ membumikan Al-Quran dari semula itu dalam bahasa Allah atau kalamullah, kalam Allah yang tidak tersentuh oleh makhluknya di bumi. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun, tidak tersentuh orang kecuali yang disuci. Itu diantaranya ada yang dimenai bahwa Quran itu ketika di Lauh Mahfuz itu tidak tersenggol sedikit pun oleh makhluknya kecuali yang suci. Hingga sampai dengan diturunkan itu Quran masih kalam suci. Judulnya bukunya Prof. Zaini namanya Memahami Kalam Suci. Di Quran itu sebagai kalamullah yang suci. Ketika diturunkan ke bumi itu memang kemudian dibumikan. Hanya dibumikan. Karena dibumikan maka disesuaikan dengan bahasa manusia. Ini bahasa Arab. Kemarin kita sampaikan bahwa ketika Quran diturunkan dalam bahasa manusia, itu dalam tanda kutip Allah menyesuaikan dengan pemahaman manusia. Dan yang dipilih adalah karena itu bahasa Arab, tentu menggunakan diksi-diksi yang difahami oleh orang Arab. Yang konsekuensinya diantaranya adalah di situ ada pemilihan kata yang tidak bisa dipahami semata-mata dengan katanya itu. Misalnya ketika Allah menggunakan redaksi huwa. Sementara dalam tradisi bahasa Arab, huwa itu untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Tapi Allah tidak mungkin kita pahami sebagai laki-laki semata-mata hanya karena Allah menggunakan redaksi huwa. Ini salah satu contoh bahwa ketika Quran diturunkan ke bumi dalam bahasa manusia, itu kemudian ada penyempitan makna dalam tanda kutip ya. Penyempitan makna yang makna yang dikehendaki sebenarnya bukan dalam arti bahasa. Karena itu lagi-lagi kita sampaikan bahwa kalau kita memahami Quran itu hanya semata-mata dari aspek bahasanya, itu seringkali kita bisa akan mungkin tersesat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Beberapa ulama ketika Allah menggunakan lafaz kami, nahnu, itu dalam dua makna. Yang pertama li ta'zim, yang kedua adalah musyarakah. Jadi ketika Allah menggunakan kata ganti bentuk orang pertama jamak. Dan di Quran itu Allah menggunakan kata ganti untuk dirinya itu kan ada tiga. Ada huwa, ada ana, ada nahnu. Seakan-akan qul huwallah. Dia Allah. Seakan-akan Allah
pihak ketiga dari kita. Allah juga kadang menggunakan nahnu, inna anzalnahu, kami. Nahnu. Allah juga menggunakan ana. Ana berarti kata ganti orang pertama. Jadi 3 kata itu yang seringkali atau yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan atau mengenalkan dirinya, mengenalkan kepada hamba. Nah, ketika Allah menggunakan kata kami yang dalam bahasa manusia itu juga jamak, ini juga nggak mungkin kita pahami Allah itu jamak, kan ya? Jadi ini lagi-lagi bahasa itu harus kita pikirkan secara. Nah, kami di situ, maka para ulama menafsirkan itu dalam bentuk lita'zimi wadil musyarakah. Pertama untuk ketakziman. Itu berarti pengagungan. Ketika Allah menggunakan kata kami, itu menunjukkan keagungannya, besarannya, kami. Yang kedua adalah musyarakah. Allah melibatkan makhluknya dalam kegiatan itu. Misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Mulai dari turun sampai dengan menjaga, itu Allah melibatkan makhluk. Turunnya Quran, Allah melibatkan malaikat Jibril, melibatkan makhluk. Kemudian sebagai penerima melibatkan Rasulullah sebagai hambanya. Dan menjaganya, hafizun itu melibatkan manusia sebagai penghafal Quran. Hafal, penulis, pencetak, seterusnya. Sampai dengan yaumul qiyamah itu pasti ada orang-orang yang dia bersemangat untuk menjaga Quran. Dan Allah berkehendak sesuai dengan kekuasaannya. Hari ini atau kemarin, salah satu hamilul Quran di bumi ini, di Jogja ini beliau dipanggil ke menghadap Allah. Najib Abdul Qadir itu ulama hamilul Quran yang memegang sanad qiraah sab'ah, bahkan qiraah asrah, itu dia menghadap dalam usia 66 tahun. Jadi kita, kalau ada orang ada patah mengatakan mautul alimi mautul alam. Wafatnya orang alim itu tanda-tanda dari matinya alam semesta. Ya, kita tidak tahu apa kehendak Allah di balik wafatnya banyak para masyayikh di tahun ini. Kalau kita hitung kemarin dari tim PBNU itu menghitung dalam rentang tahun 2020 sampai dengan sekarang masyayikh yang meninggal itu sampai sebelum beliau ya, itu tercatat 230, yang itu 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu Masya Allah. Jadi ini ya, kita berkeyakinan bahwa yang menjaga agama ini Allah. Insya Allah ya, kita yakin bahwa Allah akan memunculkan orang-orang pengganti atau penerus-penerus jalan. Kalau ada sekarang yang Allah panggil pemegang sanad Quran, hamilul Quran, itu kita yakin bahwa Allah akan menunjukkan pengganti. Kita berharap begitu, meskipun kita bersedih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Quran di malam yang mulia. Ini kemudian nanti ada beberapa pendapat. Apakah Quran itu semuanya turun di malam Lailatul Qadar? Kan ya. Padahal selama 23 tahun Quran itu kan turunnya di berbagai situasi, tidak hanya di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Itu apa maknanya? Ada beberapa pendapat ulama.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000. Yang kemudian Lailatul Qadar itu didukung dengan hadis-hadis maupun ayat yang lain terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Nah, apakah dengan demikian Quran itu hanya turun di bulan Ramadan? Kan tidak. Selama 23 tahun Quran itu turun di berbagai bulan. Di rentangan berbagai bulan ada diturunkan Quran. Lalu apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Lalu inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maknanya apa? Kira-kira mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul ketika kita baca penjelasan yang ada di sini. Matikan. Baik, baik. Ayat 1, 4 kali Al-Quran menjelaskan turunnya Al-Quran. Surah Al-Qadr ini, di surah At-Dukhan ayat 3, Al-Baqarah 185, dan di surah Al-Anfal 41. Kalau bisa catat, ada 4 tempat yang menjelaskan turunnya Quran. 1 di surah Al-Baqarah, Qadr ini. Yang kedua di Al-Dukhan ayat 3, 3 di Al-Baqarah 185. Jadi kita bacakan surah Ramadan lagi. Quran. Kemudian di Al-Anfal ayat 41. Surat ini menjelaskan Lailatul Qadar saat diturunkan atau dibumikan Al-Quran. Peristiwa itu sangat penting karena turunnya Al-Quran berarti turunnya rahmat Allah yang terbesar kepada manusia untuk digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas khilafah dan ubudiyahnya di bumi. Al-Quran di samping membawa petunjuk Allah bagi yang beriman juga mengandung kesehatan dan rahmatnya, sedang bagi yang mengingkari hanya menambah kerugian. Syifa. Syifaun itu syifaul qalbi wa syifaul abdan. Kira. Mereka akan dijauhkan dari perlindungan dan rahmatnya. Lailatul Qadar berarti malam yang mulia dan yang menentukan. Mulia karena Quran akan mengembalikan manusia ke taraf semula, mulia dan unggul, bukan yang mengabdi kepada benda. Malam yang menentukan apakah manusia akan mengambil jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan atau akan tetap dalam kesesatannya. Jadi beliau maknai 2 Al-Qadar itu. Itu dalam 2 makna. 1 dipahami mulia, 2 dipahami menentukan. Lailatul Qadar itu malam yang mulia, 2 malam yang menentukan. Mulia karena kalau manusia mengambil hidayah Quran, dia akan tetap terpelihara kemuliaannya. Karena sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, zat manusia itu tercipta dalam kondisi yang mulia. Sejak awal itu, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan bani Adam. Ketika dia mau mengambil Quran sebagai pembimbing hidup dia, maka dia akan terpelihara kemuliaannya. Bahasanya begitu. Yang kedua, mana Al-Qadar di situ beliau mengambil dengan malam yang menentukan. Karena itu sangat menentukan apakah manusia itu akan mengambil jalan yang menyelamatkan ataukah justru yang menyengsarakan. Ketika dia memilih untuk mengambil Quran sebagai jalan petunjuk dia,
petunjuk hidup dia. Lagi kita sampaikan, petunjuk hidup itu jangan dipahami, atau pilihan hidup itu jangan dipahami bahwa itu pilihan yang bersifat nanti. Pilihan hidup itu ya setiap pilihan yang kita lakukan setiap detiknya itu, karena hidup kita adalah saat ini. Kita itu memilih apa, itu saat ini, hidup kita saat ini. Jadi hidup kita itu bukan nanti, nanti kita akan memilih ini, itu bukan nanti. Pilihan kita saat ini itu pasti akan membawa dampak pada pilihan-pilihan kita berikutnya. Karena pilihan-pilihan kita berikutnya itu terikat dengan pilihan kita sebelumnya. Pilihan kita belajar di UI itu kan terikat dengan pilihan awal ketika kita masuk di UI. Jadi pilihan kita saat ini itu akan mengikat pilihan-pilihan kita berikutnya. Dan itu akan berantai. Jadi pilihan hidup kita itu ya pilihan yang berantai. Anda milih sebagai orang beriman, pilihan hidup. Itu akan berproses terus itu. Konsekuensi dari pilihan itu akan terus bergulir seterusnya. Jadi pilihan kita itu akan terikat dengan pilihan kita sebelumnya. Dan pilihan kita apa yang terjadi besok hari itu terikat dengan pilihan kita saat ini. Itu akan begitu seterusnya. Kalau di saat tertentu kita salah memilih jalan, bisa jadi itu menjadi jalan kita untuk menuju yang tidak benar. Jadi itu kehati-hatian. Maka ini juga Prof. Denny jalan sendiri yang ketika menafsirkan atau memberikan penjelasan makna takwa itu dengan makna bahasa dari kata waqa yang artinya berhati-hati atau waspada. Jadi orang yang bertakwa itu bahasa beliau ya, itu orang yang ia berhati-hati dalam setiap pilihan dalam dia hitungannya itu adalah bukan sekedar untung rugi dapat apa, tapi hitungannya adalah ridho Allah. Pilihan kita katakanlah ngaji pagi itu pilihan yang kita yakini di situ ada ridhonya Allah. Karena itu sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan yang diajarkan. Kalau sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan yang digariskan itu pasti dalam ridhonya. Ya logikanya sederhana. Misalnya kalian menuruti perintah ibu, dan ibu menyuruh begini, kamu lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki ibu. Itu sesuai dalam ridhonya ibu. Jadi apa yang kita lakukan ridhonya Allah itu pasti ya sesuatu yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah kita kerja. Pilihan kita untuk ngaji pagi begini ini, kita yakin bahwa ini bagian dari pilihan dalam ridho. Tapi lagi-lagi kepada niat. Nah, niat yang paling menentukan. Oke. Kita sampaikan bahwa pilihan hidup itu akan selalu berkelindan dengan pilihan-pilihan sebelumnya, dan pilihan kita berkelindan dengan pilihan-pilihan berikutnya. Kadang kita tidak kuasa untuk menentukan pilihan sendiri, dan kita harus menghadapi pilihan itu mau tidak mau karena terikat dengan pilihan kita sebelumnya. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita tidak mau harus menghadapi itu karena terikat dengan pilihan kita sebelumnya. Jadi lagi-lagi kita dihadapkan pada sesuatu yang terkadang bukan kehendak kita, pilihan kita, tetapi itu sebagai konsekuensi dari pilihan kita sebelumnya. Hidayah Quran bisa ditangkap oleh semua lapisan, lewat akal atau perasaan, lewat susunan kalimatnya yang lembut, atau filosofinya yang tajam mendasar.
juga lewat berita kaum yang lampau atau berita tentang yang alam gaib. Quran akan mudah diterima hati yang bening, jauh dari prasangka. Allah yang telah mempermudah Al-Quran dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami mudahkan Quran. Jadi memang sifat dasar Quran itu dia dipahami oleh orang yang canggih, dengan akal yang sangat canggih yang bisa dipahami oleh orang yang sederhana yang hari-harinya mungkin tidak pernah baca buku, tapi hari-harinya yang bergelut dengan cangkul ladang, tapi dia bisa menghayati Quran. Menghayati bukan mungkin tidak menafsirkan yang canggih-canggih itu tidak, tetapi dia bisa mengambil makna dari Quran. Jadi Quran itu sebagai hidayah, sebagai pembimbing, sebagai pedoman hidup bisa dipahami dengan ya misalnya ayat tertentu kita baca terjemahannya itu dipahami oleh orang yang ahli tasawuf dengan ahli hukum itu seringkali maknanya bisa berbeda. Artinya dari segala sudut Quran itu bisa dipahami. Mulai dari akal yang sangat dangkal sampai yang sangat dalam itu Quran bisa melayani, tidak terpahami. Dan yang penting untuk Oke. Kemudian ayat 2 dan 3 ini penjelasan beliau cukup panjang terkait dengan Lailatul Qadar itu. Pertanyaan kita tadi, apakah dengan demikian Quran itu hanya turun di bulan Ramadan saja? Ataukah Quran itu hanya turun di malam Lailatul Qadar saja, satu malam itu saja? Ini yang kemudian dijawab di penjelasan. Pada dasarnya itu ada pendapat. Kita baca di sini. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Quran dari Allah Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus di malam Qadar itu. Nah, berikutnya berangsur-angsur selama 23. Ada yang mengatakan bahwa awalnya saja turun di bulan Lailatul Qadar dan berikutnya berangsur-angsur. Kita baca dulu. Ayat selanjutnya berupa pertanyaan untuk menggugah perhatian tentang pentingnya Lailatul Qadar. Dan pertanyaan itu langsung dijawab bahwa malam itu sangat tinggi nilainya dalam pandangan Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Manusia yang dilengkapi indera yang canggih masih banyak yang tergoda dan sesat dari jalan yang benar. Maka tuntunannya Al-Quran di malam itu, turunnya Al-Quran di malam itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia yang akan diselamatkan dari segala macam kesesatan dan kegelapan. Kemudian mengenai turunnya Al-Quran di malam Qadar, beberapa ulama mengatakan bahwa Quran turun ke langit dunia pada Lailatul Qadar dan itu terjadi sekali saja selama keseluruhan ayat itu turun dalam satu malam dari Allah Mahfud ke langit dunia itu pada satu malam saja. Sedang turunnya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dari langit dunia ini disampaikan pada Rasulullah itu berangsur-angsur sampai dengan batas akhir Rasulullah menerima wahyu terakhir. Adapun malam Qadar yang mempunyai nilai ibadah yang tinggi terjadi setiap bulan Ramadan, terutama pada bilangan ganjil setelah tanggal 20 Ramadan. Pengertian ini berdasar hadis Rasul yang oleh beliau dipraktekkan dengan bangunkan keluarganya menghidupkan malam itu dengan berzikir dan bertasbih. Datangnya Lailatul Qadar pada pertigaan akhir bulan Ramadan memberi pengertian bahwa ibadah yang akan bernilai tinggi yaitu yang dilakukan sejak awal Ramadan berlangsung dan meningkat sampai akhir bulan. Ibadah yang dilakukan demikian menuai nilai yang sangat tinggi, bukan dengan menghitung tanggal ganjil dan hanya di malam itu saja ibadah digiatkan. Ini Prof. Zaini. Prof. Zaini berpendapat bahwa kemuliaan Lailatul Qadar di malam akhir bulan Ramadan itu bukan berarti kita hanya duduk ibadahnya di malam ganjil saja.
Tetapi itu membawa pengertian bahwa ibadahnya itu meningkat dari awal Ramadan sampai dengan akhir itu semakin meningkat. Baik pada malam ganjilnya maupun bukan malam ganjil. Anjuran beliau untuk meraih Lailatul Qadar merupakan pendorong agar kaum muslimin gigih meningkatkan kedekatannya kepada Allah. Nilai Lailatul Qadar dapat bila diusahakan terus-menerus dengan kesungguhan. Di siang hari dengan berpuasa dan bermasyarakat, dengan menjauhi tindakan buruk. Di malam hari dengan beriktikaf dan tahajud. Saya kira ini pentingnya untuk kita pahami dan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam konteks pengertian di bulan Ramadan ya, maupun Lailatul Qadar dalam konteks turunnya Quran. Lailatul Qadar turunnya Quran itu dipahami tadi sekali Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu dalam satu waktu di Lailatul Qadar itu. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian mana yang kedua, kemuliaan Lailatul Qadar itu dalam konteks kehidupan sekarang terjadi setiap bulan Ramadan dan di akhir. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa kemuliaan itu tidak berarti yang dipraktikkan Rasul di malam ganjil itu tidak berarti bahwa hanya di malam ganjil saja kita beribadah atau menggiatkan ibadah. Tapi ibadah di bulan Ramadan itu sudah dirintis sejak awal dan meningkat terus sampai dengan penutupan. Kira-kira penjelasan dari saya kira hari ini kita cukupkan dulu. Kita sedikit demi sedikit saja. Mudah-mudahan ini kita bisa istiqomah dan tidak terlalu berat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.